Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam 20 menit tadi cukup. Alhamdulillahil amijan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa jannatul ars. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah wa silatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karkum azim wa faris aliman ahmufihi bisiri bismillahirrahmanirrahim li hadratin gausil azam wa qutbil mu'azam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilanil Baghdad Al-Baghdadi qadasallahu sirrahu wa nawarqariha wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa amitana bin dadati syarifati ma'a jami'il mawdin al-muhimin al-mahbubin Allahumma salli wa sallim wa bitana bil asrari allati awdata ladai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi karim wa huwa asdaqul qa'ili bismillahirrahmanirrahim Paman kana yarjuli qawli falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Sadaqallahu azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jawaliyal ardh masriquha wa magharibaha wa aqtamil kanjain al-ahmar wal abyad. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim walhamdulillah rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wabil khusus sahibul majalis sahibul maqam sekaligus ketua panitia yang insya Allah mendapatkan rahmat panjang umur murah rezeki al-mukarram wal-muhtaram al-ustad Sayyid Raden Irfan Tadi Harja Mertakusuma mata Allah bituli hayati wa qulubi Ketua DKM Masjid Jami Al-Anwar yang kebetulan tadi diwakili oleh Adinda Alfiana. Mudah-mudahan beliau diberi sehat panjang umur, amin, sehingga bisa terus memimpin, mewakili, sehingga Masjid Jami Al-Anwar menjadi semarak. Sebagaimana di sini betul-betul adalah satu situs yang mulia, yang begitu besar dan begitu agung, yang memang sejak zaman dahulu situs ini adalah pejuang, yaitu Jayakarta II. Kalau kita ambil, karena waktunya sudah malam, bulan Rajab ini ada 3 sejarah. Mana tadi pertama saya sebutkan innallaha jawaliyal ardh masyariqaha magharibah. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, di dalam satu kitab Al-Fitan. Fitan itu artinya fitnah akhir zaman. Asbab wurudnya, kalau buat hadis itu asbabul wurud, sebab datang. Al-Quran itu asbabul nuzul, sebab turun. Jadi beda, turun dari atas, wurud datangnya dari bawah. Ini asbabul wurudnya. Sesungguhnya kata Nabi, aku diperjalankan kepada 2, timur dan barat. Masyariqahul magharibah, timur dan barat, dan aku diberi 2 kekuasaan, yaitu dan diberi 2 pusaka, yaitu merah dan putih, al-ahbar wal abyad. Hadis ini urut asbabnya di bulan Rajab.
bulan Rajab ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama, langit itu ngancam, langit ngancam. Kenapa? Rasulullah cahayanya begitu agung di langit, tapi diturunkannya ke bumi, tidak tinggal di atas langit. Nabi Idris di langit, Nabi Isa di langit. Sampai sekarang Nabi Muhammad ada di bumi. Ada di bumi. Di mana makamnya beliau? Itu sebabnya bahwa Nabi Muhammad itu begitu cintanya kepada makhluknya. Allah yang cintai seluruh, tadi dikatakan dari binatang sampai manusia, Allah membuat Nabi Muhammad, beliau mencintai. Maka kita umat Nabi Muhammad kemarin itu ada apa namanya? Ada tahun baru Masehi, tahun baru kita bukan? Tapi kalau para wali udah jumpain orang, ada orang yang senang-senang bakar petasan, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi para wali udah jumpain. Doainnya bagaimana? Ya Allah, jadikanlah umat Nabi Muhammad yang bersenang-senang itu bakar petasan, bakar ikan, main hura-hura ya Allah. Jadikanlah kesenangan mereka nanti sama seperti senangnya di akhirat. Enggak disumpahin itu orang kafir. Hati-hati Pak. Itu saudara kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengajarkan orang itu yang belum bisa ikut seperti kita berarti dia orang kafir. Tidak. Hanya belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para wali-wali itu tidak mendoakan orang-orang yang main di kafe sampai malam, buka KTP-nya pasti Islam. Orang-orang yang nongkrong di jalanan, main petasan kemarin, nyanyi-nyanyi segala macam, buka KTP-nya, sebagian besar adalah umat Islam. Pantas kita sumpahin kalau dia celaka. Itu kita bersihkan hati kita. Ini pentingnya. Toreko. Kalau saya cerita tentang toreko Sunan Kalijaga, ini malam waktunya udah gak sampai dan udah gak cukup. Untuk ibu bapak dan kematian terus wastamira. Masuk. Ono opo, boleh ono takai tuntul melayang. Boleh ono dari kangkung. Ternyata sebenarnya. Dia kan, dia wonten opo dari kangkung takai tuntul melayang. Saya nggak ngerti. Kita ambil satu langkah bahwa hidup bertasawuf itu adalah satu nilai-nilai moral yang diajarkan oleh para wali-wali 9 terutama yang ada di Indonesia. Kenapa? Nih kita mulai Andalusia. Sebelum Andalusia, Baghdad dulu. Jangan dianggap Baghdad ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengalami kehancuran. Itu tahun 1287 intervensi Mongol menyerang Baghdad, hancur. Setelah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, yaitu di bilangan tahun 1166 Masehi. Setelah 50 tahun beliau wafat, intervensi Mongol masuk ke Baghdad dan Baghdad dikuasai oleh Kristenisasi. Lantas setelah 100 tahun bahkan 200 tahun kemudian Andalusia ngerempet ke sana. Bani Umayyah kedua hancur, Islam rusak, digantikan oleh perang salib. Andalusia hancur, yang tadinya satu negara Islam yang dipimpin benar-benar oleh Amir Shah Abdillah, seorang khalifah besar di Andalusia. Setelah Baghdad diserang oleh Mongol, lantas kedua Andalusia hancur. Kenapa mereka hancur? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena 3 faktor. Tapi kalau saya ceritakan itu masalahnya, yang saya ingin ceritakan adalah ada keunikan nih. Ada keunikan nih. Pada saat Baghdad tahun 1287 diserang oleh Mongol, Tuan Syekh sudah wafat. Berdirilah kerajaan Islam di wilayah
Sultan Malik Al-Sabah. Berdiri tahun 12 sekian Masehi. Kerajaan Islam bukan. Jadi setelah Sahatul Qadir Jailani, Indonesia Aceh penerusnya. Itu salah satu turunannya Maulana Pasai Fatahillah, diambil mantu sama Syarif Hidayatullah Cirebon Sunan Gunung Jati pada saat pecah perang di Malaka dan di Batavia, maksudnya di Sunda Kelapa. Beliau diutus oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk bersama-sama mengusir penjajahan Portugis. Ya, salah satunya adalah Ki Gede Bagus Angke, putra dari Pangeran Panjunan, putra dari Syekh Jabir Kafi, putra dari keturunannya Syarif Jamaluddin, terus sampai kepada Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intervensi Andalusia setelah hancur, berdiri Kerajaan Demak tahun 1420 sampai 15 sekian. Demak berdiri didirikan oleh Sultan Maulana Sayyidin Mandatagama Raden Fatah bin Toro Demak, bergelar Tuan Syekh Sultan Alam Akbar. Kesultanan pertama yang diakui oleh Bizantium Turki, diakui oleh dunia. Sunan Gunung Jati menikah sama Nyimas Kaunganten, ya, turunan dari Kunyuk Kubun, punya anak Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kawin pertama sama anaknya Trenggono. Ini pintarnya para wali, Bapak Ibu sekalian. Gunung Jati, bagaimana Gunung Jati itu? Kalau siapa yang pernah ke Gunung Jati pernah tahu ajaran itu, 7 ajarnya setiap Jumat. Dulu saya setiap Jumat sholatnya di Cirebon, Bu. Gampang kalau dulu, kalau sekarang susah. Kita mau naik kereta pakai pesen. Mendingan zaman dulu lah, balik lagi. Saya jujur aja, kalau sholat Jumat datang dari rumah jam 5:30 habis sholat subuh, saya jalan masuk di Gambir, beli tiket gak pakai pesen, langsung masuk peron. Ada orang jualan, kita beli. Udah, kalau kehabisan di sono ada orang yang nungguin, Pak mau beli tiket ini, saya ada. Kalau sekarang calon ditangkepin, padahal calon nggak ngambil duit banyak-banyak juga. Saya nggak belain calon nih, yang merasa calon pasti ketawa. Bener nggak, Raden Gampang? Coba, dulu saya ke Cirebon berangkat jam 5:30 pagi sampai sono jam 10:30, jam 11 sudah di Kejaksan. Lantas nggak usah naik becak, jalan kaki langsung sampai di Masjid Sang Cipta Rasa, di Astana Kesepuhan. Bukan Astana Gunung Jati. Kalau Astana Gunung Jati itu adanya di Sirnabaya. Wilayahnya ada Astana Gunung Sembung, ada Astana Gunung Jati. Gunung Sembung Bakti itu, Gunung Jati Bakti di Bakti Diri, tempat Syekh Jabir Kafi dan tempat makam beliau, yaitu di Gunung Sembung. Jangan dibalik. Gunung Sembung, Bu, tempat makamnya Gunung Jati. Kalau Gunung Jati tempat makamnya para guru beliau, Syekh Jabir Kafi maupun Kusar Bumi. Gunung Jati zaman dulu ada pagebluk. Kalau kata kita mah ada corona, kalau sekarang itu wabah ya. Menanggulanginya pada aja gitu. Walaupun ada versi lain bahwa itu begini-begini, tapi kita lihat lah, karena ada Pangeran Derajat, bukan Sunan Derajat, yang ada di Kalipriang. Beliau yang meminta itu Sunan Gunung Jati, petunjuknya dari sana. Jadi bukannya guna-guna ibaratnya ceritanya, tapi itu pagebluk, wabah. Pakai ajan pintu 7 orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 orang. Siapa yang larang dengan 7 orang? 10 orang masih boleh ajan, nggak ada masalah. Mau 100 orang ajan masih boleh, nggak ada masalah juga. Jadi zaman dulu teori-teori yang namanya holistik agama, atau yang tadi sudah disebutkan bahwa tata cara agama masih dipakai. Contohnya nih, orang Cirebon di Banten dikasih gelar tuh bagus, tuh itu ratu, tuh bagus, artinya bisa mimpi. Nah kalau Gunung Jati ngasih gelar anak dari 0 bulan sampai 40 dikasihnya elang dulu. Bener atau enggak? Pasti orang Cirebon pasti bener kan? Dikasih elang dari umur berapa? Dari 0 bulan sampai 40. Maksudnya biar eling, biar ingat. Karena umur segitu biasanya masih berubah-ubah nggak karuan.
Dari mana dasar hadisnya? Kita ambil selama kopi ajalati madam. Hati-hati datangnya dari Allah, colok datangnya dari setan. Dengan kata lain, dengan berhati-hati mendapatkan keselamatan, dengan ceroboh mendapatkan penyesalan. Begitu luar biasanya Sunan Gunung Jati. Ini nuansa agama dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Anak masih kecil dikasih gelar elang sampai 40. Biar eling udah 40 jadi pangeran, biar bisa dingenyel sama orang, bisa dijadikan contoh. Jadi perilaku para wali-wali ini kan di sini Istighosah Wali 9. Kalau kita nggak cerita tentang Wali 9 kan jadi aneh. Istighosah Wali 9 yang kita ceritain politik di negara. Betul kan, kita doain aja biar pada benar pemimpinnya. Amin. Biar BPJS gampang, rakyat duit gampang, makan enak, jangan ada kriminalitas. Enak di mana aja orang pakai gelang mau 100 kilo di jalanan nggak ada yang rampok. Amalan bagatun beribatun warahmatullahi wabarakatuh. Kami ngomongin politik yang kita omongin sejarah nih, jangan sampai ketinggalan. Wali 9 harus kita kenal. Jangan foto-foto yang lain kita pajang. Ini kadang-kadang pemerintah salah juga. Saya mau ngomong sama Pak Prabowo, Pak, Anda pasang foto Anda sama wakil Anda si Gibran, tapi foto Wali 9 sama Tuan Syekh Abdul Qadir udah dipajang. Itu adalah pahlawan bukan hanya nasional, tapi pahlawan dunia yang menjadikan ini khususnya Indonesia tadi saya ceritakan. Di bulan Rajab nih, itu turunnya hadisnya itu. Rasulullah melihat. Dan pada saat beliau mau naik ke Buraq pun, disitulah beliau memijak pundaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada bulan apa itu? Bulan Rajab. Karena Rasulullah pada bulan Rajab mau mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu Isra Mi'rajnya Rasul. Karena mau naik Buraq, ya kan, Buraqnya Gibran melihat Nabi jadi gede badannya. Jadi saat Rasul naik didatangkan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ya Rasulullah, pindahlah pundak. Itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab juga Rasulullah menyampaikan sabda beliau, Innallaha jawaliyal ardh. Sesungguhnya aku di perjalanan diperlihatkan di lebih bumi ini. Dan aku diperlihatkan tentang isi-isi bumi ini. Dan aku diberikan 2 pusaka, Al-Ahmar wal-Abyad. Merah dan putih. Merah putih negara siapa? Negara siapa? Ada yang putih merah, negara apa itu? Polandia. Nah ini, kalau putih merah, Polandia. Kalau merah putih, kita. Darah merah karena Bapak sifat Rahman. Darah putih, darah hati induk. Ambekan kita bisa nafas karena orang tua perempuan. Tulang getih badan kita dari bapak kita. Lengkap. Nah itulah orang Jawa itu ada. Yang tadi secara tasawuf tapi dijawakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, ada menciptakan lilin, suku-suku batok. Tujuannya apa? Untuk berdakwah, tapi dalam sisi yang paling tinggi. Sampai gamelan pun kalau dipukul bunyinya apa? Ning, nang, nung, so. Ning itu artinya keheningan, nang itu artinya ketenangan, nung itu kebanggaan. Sampai ke tingkat itu para wali membuat satu nilai-nilai seni dalam kaidah tasawuf dan dalam kaidah spiritual. Dia bikin itu yang namanya doa-doa tolak balak. Kalau kita tadi Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijil ham wa ya kasifal gham. Minta ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim ifa'al bala wal bala wal waba. Dan kami jaga bikin pakai bahasa Jawa. Wonten kidung rumangsoi wengi teguh rahayu luputing belok luputing milai kabeh insekan datang turun peneluhan tan anawani mewah gawe Allah genine mamahan luput genine mamahan tirto mari adoh tan anak kamwani duda guna dudu sirno Bapak
tahu. Iya nggak? Wadah lagi ngaji. Dibilang dalam lagi ya. Jangan kagak ngerti. Padahal di Al-Quran tuh dalam surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasasi bima ilaika hadzal Qur'an. Jadi Allah ya orang cerita contoh-contoh yang soleh dari orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu kayak Ashabul Kahfi tadi dirilah anjing saja memberi nasihat. Siapa anjing Ashabul Kahfi? Si Kitmir namanya. Kitmir. Ya sampai anjing saja diberikan kemuliaan oleh Allah gara-gara ngikut orang saleh. Pada dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qaiman yunzilu ba'san sadida. Seterusnya sampai Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Anjingnya begitu, tapi menurut 900 sekian tahun ditambah 9 hari. Jadi anjing sebagai wasilah, anjing itu sebagai wasilah. Saya Junaidul Baghdad, saya juga turun dari goa, pas turun dari goa masuk pasar, dia lapar, dilihat ada anjing tadi pelet-pelet. Namanya orang bagaimana dia menjaga kesucian badannya, nggak pernah batal wudhu dan lain sebagainya. Dijauhin anjing itu, seakan-akan anjing itu najis. Anjing merasa tersinggung tuh, anjing punya tersinggung, anjing tersinggung tuh. Dengar ya Bu? Anjing tersinggung. Kata anjing kepada Allah, ya Allah, berikanlah mulut saya dalam berkata-kata terhadap orang tersebut yang engkau jadikan dia seorang wali akbar, Syekh Junaidul Baghdad radhiyallahu. Kata Allah, kabulin di ayat pemula ini. Alhamdulillah, baiklah kalau gitu saya ngomong ke anjing. Tuhan, kenapa? Dilihat, oh, kok anjing bisa ngomong? Alhamdulillah Tuhan begini Tuhan. Apa Tuhan minggir-minggir melihat saya? Saya Tuhan, saya ini anjing Tuhan, benar. Saya najis kalau saya basah, kalau saya kering enggak Tuhan. Najis saya ada di mulut saya. Itu kalau saya basah, kalau kering enggak Tuhan. Tuhan menjauhi saya dengan hati Tuhan yang merasa takut dengan saya. Tuhan, kalau gamis Tuhan kena najis, Tuhan bisa usir, bisa cuci dengan ajaran fikih yang Tuhan sudah dapatkan. Tapi kalau hati Tuhan yang kena najis, bagaimana Tuhan bisa menyucikan? Ya Tuhan, saya punya jelaskan. Dinasihatin sama kita sekarang, jangan sebentar kita mengharumkan orang. Ada yang main musik. Saya lihat tuh di YouTube dan saya mau lihat kelamaan. Ada yang bilang ini lagunya lagu cinta, lagunya bukan selawat. Iya itu kan cuma nadanya doang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sali wa dawati. Ayo ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sali wa dawati. Lagu cinta, lagu brengsek. Jangan dibawa itu selawat cinta. Ini nadanya saja yang sama. Tapi kalau kita gali duluan mana dia bikin? Duluan mana? Jangan main katakan itu haram. Orang main musik lagunya lagu rohani. Dia bilang musik haram. Silakan kalau Anda mengharumkan musik. Tapi Ibnu Hisam tidak. Ibnu Hisam itu datang menyelamatkan umat Nabi Muhammad yang masih demen karaokean. Saya yakin di Jamber ibu di dalam partai, saya yakin. Pulang istri dua, 1-2 orang pasti pulang karaokean. Kalau nggak di rumah pasti. Saya nggak pernah karaoke, dia di rumah mau karaoke. Kalau nggak bareng sama anak lu, bareng sama laki lu, benar nggak? Karaoke. Bukan semua
laki-laki macam-macam. Benar apa enggak? Kata orang haram, nggak boleh. Ibnu Hisam mengatakan tidak, selama tidak meninggalkan hal-hal yang menjadi tauhid dan hal-hal yang menjadi kewajiban kita dalam menyembah kepada Allah Subhanahu. Dan Alfiyah di dalam ilmu dalam kitab Alfiyah al-Muhafadatun al-Qadim as-salih wal asbu bil jadidil asah. Orang tua zaman dulu pernah ditinggal nasihatnya. Kemudian orang Sunda itu galur buka pungkur. Jangan lupa benang merah kita. Nih saya dari mana? Oh iya saya dari bapak saya. Bapak gimana? Di kakek di buyut di kumpi di cangga, cangga di ware. Orang terus udah terus gantung siur sampai berdepok santai. Kata sama susah. Entah orang Indonesia ini semua keturunan raja. Yang Indonesia keturunan wali, keturunan raja. Sebab Syekh Abdul Qadir runtuh sama Mongolia, pindah ke Indonesia. Andalusia runtuh, pindah jadi kerajaan Demak. Ada di dalam naskah-naskah sejarah di dalam kerajaan-kerajaan itu ada bahwa Demak Proses Sultan Al-Akbar adalah kepanjangan tangan dari Turki Bizantium dan juga kepanjangan tangan daripada Andalusia. Yang waktu itu perang salib sudah ada. Sekarang kita ini hati-hati iman kita diuji. Jangan sampai kita menyumpahi saudara-saudara kita sendiri. Makanya yang masih mau tahun baruan silakan, tapi jangan tinggalin sholat subuh. Paham? Ibu mau tahun baru silakan, tapi sholat subuh ini jangan ditinggal. Ya, pulang dulu. Kalau perempuan jangan dulu di luar. Sebab perempuan suaranya aja aurat, bagaimana badan dia jalan sendirian malam-malam nggak boleh. Kalau mau tahun baruan di rumah aja, bakar ikan kue, bakar ikan Bandung, ya, bakar apa aja yang punya duit dia bakar sampah. Sampah, misalnya kuburan gadung, bakar sampah. Tidak berangkat nih. Emang enak kalau berangkat tuh panjang. Saya takut ini nggak ada isinya. Saya kasih isi ya udah ada isi semua tadi, udah tawasul, udah istighfar, sakit jumri, udah baca. Saya sebutin satu nama untuk nyebutin aja kurang lebih 20 menit gitu. Saya ingin saya pakai ceramah daripada saya nyebutin. Sebab mohon maaf Bapak sekalian, saya juga udah pengen viral. Jadi kalau saya nggak dikenal juga nggak apa-apa. Saya justru pengen diem aja di rumah. Kalau udah bisa gantiin ceramah, udah gantiin aja kan. Makanya saya bilang sama Raden Abdul Ghani dia juga saya lagi pulang aja. Anak-anak itu bagus sekali di apa namanya di Tanjung Priuk. Sampai di mana tadi saya lupa? Gara-gara ngomongin ada. Sampah jadi itu badan-badan. Jadi nggak bisa bakar ikan, bakar sampah di rumah. Jadi bagaimana aja, jadi orang di luar, tetangga kita lagi bakar-bakaran, padahal kita bakar daun di dalam rumah. Hati kebakaran. Dan kita jangan biasain nyumpahin orang. Orang kafir, jangan ikut orang kafir, hati-hati. Itu yang ikut kebanyakan orang kita. Dan bagaimana perubahannya pelan-pelan? Pelan-pelan, jangan dipaksakan untuk berubah secepatnya. Pelan-pelan. Orang bisa sholat Jumat doang, udah biarin. Jangan dibunuh. Pernah suatu ketika saya mau ada disuruh jadi pasti orang Banten tahu. Dia ada dua sahabat saya, saudara saya di Banten tuh. Kalau dari topi aja kelihatan, itu dari kena binatang. Tapi kalau nggak akan terus jempol, gitu kan, dari kaki Ismail Al-Abbas, sebab saya dulu ngaji sama Kiai Haji udah berkunjung lama sampai wafatnya. Gitu. Jadi salah satu sanad saya dari Kiai Bagus Kunjung untuk menetapkan kitab Nuzani dan beberapa istighosah dari Tuan Syekh Al-Mahfum itu Bagus Kunjung, abahnya daripada Ismail Al-Abbas, abang kami. Penajiran. Jadi sampai mana dari Pak Kiai Pak? Sampah. Sampah itu kalian. Saya malu masih malu Pak. Baru sama-sama punya uang, mana ada yang nyimak, ayo, Banten ada satu kesamaan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana? Banten punya turunan dari Ibu Ratu Purnomo Sidi atau Ibu Ratu Kirana. Anak siapa? Beliau masih tahu. Anak Sultan Tenggolo. Tenggolo anak siapa?
Raden Patah. Tuan saya Sultan Alam Akbar adalah Raja Demak. Andalusia hancur, Demak berdiri. Artinya beliau turunannya dari mana? Turunannya dari abahnya Joko Tingkir, Ki Kebokno dan Ki Kebokno, yang sanatnya kepada Rasulullah SAW menyambung ke 26. Joko Tingkir ke 28. Jadi Joko Tingkir itu adalah duriah Rasulullah SAW. Bergelar Sayyidin pada agama Ingalaga di tanah Jawa, yang istananya ada di tengah hutan, ada di wilayah Wonogiri. Sekarang namanya Delepi. Ada desa Kayangan itu, Delepi Kayangan. Saya pernah tunggu di sana. Pulau nanti itu Raden Ibrahim. Nanti yang Solo pulau. Enggak, jadi nanti. Alhamdulillah. Jadi Demak ini adalah rah daripada kanjeng baginda Rasulullah SAW. Bahkan salah satu pusaka yang diterima oleh Raden Patah itu dari kisnya baginda Rasulullah SAW, dititipkan kepada Sayyidina Ampel atau Raden Rahmat, lantas diberikan kepada Sultan Alam Akbar Raden Patah. Maka runtuhlah kejayaan Majapahit. Muncul nih Darmo Gandul, itu bikin kitab namanya Gatolojo. Islam mulai dilecehkan, itu Mekah, macam-macam lah pelecehan itu terjadi. Makanya muncullah generasi tokoh-tokoh seniman Islam, di mana Islam itu tidak bisa dibangun hanya dengan kekerasan saja, tapi dua kultur. Yang pertama adalah kultur holistik, kultur yang dalam bahasa kita itu apa? Kearifan lokal. Musir tikus saja nggak pakai racun. Kalau pakai racun itu bukan musir tikus, namanya matiin tikus pun ada hak kehidupannya. Karena kalau nggak ada tikus, ular kobra masuk ke dalam rumah orang. Ular kobra tinggal di sekitar kita. Ada yang namanya kearifan lokal. Kalau sudah menjadi kearifan lokalnya banyak. Lewat sampai sekarang di Astana Kesepuhan itu ada sumur kejayaan, ada sumur agung. Ya kalau di Banten banyak banget tuh kearifan lokalnya. Ya ada Panjang Jimat kalau di Cirebon, kalau di Banten kampus Naunda, Panjang Naun, gerbek panjang ya, gerbek sawal ya kan ya. Ya gerbek sawal di Banten itu dibuat. Itu satu kearifan lokal yang di dalamnya adalah isinya adalah tarekat jalan-jalan menuju kepada Allah. Jalan-jalan menuju kepada Allah melalui wasilahnya para wali baru sampai kepada Rasul. Kita ini sombong sekarang. Kalau udah saya wasilahnya kepada Rasul aja lah. Gak usah kepada wali-wali lah, kita bisa tahu Nabi dari mana. Apa kita nggak belajar? Lalu dulu waktu masih kecil belajarnya menyanyi-nyanyi kecil di kampung rumah. Filman pergi ke Kairo, pergi ke belajar sama para habaib. Ibunya yang di kampung udah dihargain lagi. Padahal wasilah pertama dia baca alif fatahatain an, alif kasratain in, alif domatain on, angin on, alif lam tasdid fatah lam fatah la ala. Dia jadi begitu. Oh sekarang kan kan nggak dipakai itu. Ya, alif nggak boleh diubah-ubah. Tetap harus alif tidak boleh jadi a. Ini saya pesan. Pengurangan itu berbahaya, menghilangkan nilai-nilai keberkahan luhur bangsa Indonesia. Jadi nggak boleh dikurangi alif ya alif. Bila alif jadi fa'il, alladzina yasabul sabiq, wa bila main ladai, Thomas tabi'in wa asrau jaltu ma bainal ahli wa batin. Alif itu adalah yang tidak bisa didahului, nggak boleh diganti jadi a, walaupun itu memudahkan. Beda dengan amsilati. Amsilati untuk belajar nahwu sholat bisa memahami kitab beda dengan kita belajar Quran harus pakai tajwid bro. Ibu kalau baca Quran harus pakai, kalau nggak pakai tajwid namanya bahasa Arab. Mankana aja, nggak usah mentang-mentang kita belajar tajwid, bahasa Arab kita tajwidin. Pilihlah mankana, misalnya contohnya. Nggak perlu. Tajwid itu yang diajarkan oleh Rasulullah diajarkan melalui Jibril. Inilah ya Rasulullah bedanya orang membaca Al-Quran dengan berbahasa Arab.
Orang bahasa Arab berburu tajwid, tapi Quran perlu tajwid. Harus belajar tajwid tuh. Man kana yarju Arabi falyamal amalan salihah. Lihat tadi. Kata ya ayun. Nah, terakhir itu. Karena itu ifat. Ain ketemu belakangnya apa? So. Berarti ifat. Harus ditemuin. Ain so. Berbeda kalau dibaca hijib. Seperti tadi yang dibaca oleh Kaidutri. Kata ya ain sat kifayatuna. Amin ayin singkap lima yatuna. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hitonuna yasin yasin yasin. Sakuna. Allah biwala ini jual dua Quran Majid. Dasarnya apa? Ada jasman ulangnya, ada dasar kita. Boleh dipisah-pisah, tidak lagi pakai tajwid. Karena itu huruf awal sebelum dia menjadi Al-Quran. Huruf awal sebelum menjadi Al-Quran. Al-Quran kodim. Tapi ini ada awalnya. Mana? Ada dasar sandinya. Ansoni nahan salat tosinalin salalin salim salatin bahrosin bahagiain Ibrahim Abronalin asalamin masih kan hakim kosuran al-sultanin amsoniha yusranya akhronia ahlannya sonia ahlannya romanisin ahronisin ala kalmisin mutawa'in amin kata ya ain sab itu kan kalau tidak dibaca pakai tajwid ini awal dasar tidak ada masalah. Maka kalau dihijib nggak apa dibacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hitonuna yasin yasin. Dari mana ini? Yasin. Tenang. Baca qasidah ke mat boleh berubah. Sebab orang ahli nahwu shalat berubah-ubah boleh. Saya berubah Ridwani, saya ubah Ridwana. Makanya saya terima. Nah, jadi sifat. Isim Ghairul Munsharif tidak bisa menerima tanwin. Misalnya akilatun. Kenapa akilatun? Kan harusnya akilatun. Nah, kenapa jadi akilatun? Tidak boleh menerima tanwin atau sama aja. Kenapa saya baca Ridwana tidak dibaca Ridwani? Kan tulisannya tidak ada yang menyelamatkan. Coba buka itu anaknya. Ada kan Ridwani ada di depannya ada alif. Ada alif yang menyelamatkan atau ada yang maksud? Ada kan? Harusnya kan dibacanya jadi apa? Jadi kasroh. Tidak dibacanya jadi apa? Saya bacanya jadi apa? Jadi fathah. Allahumma anzurna Ridwana ilaihi wa min nabil asraril lati awdataha dari Ridwana. Ridwani artinya keriduan dan keharuman. Kalau musik bacanya tidak Ridwani. Sebab apa? Kalau Ridwani cuma satu, satu Qahir. Dengan Ridwana maka sifatnya biar menyebar. Di mana adanya? Ada lagi nanti. Jadi orang ahli nahwu shalat bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Tapi tidak boleh keluar daripada qaidah ilmu nahwu dan sharaf. Sama seperti orang sholat, ibu, sholat boleh nambah. Boleh nambah enggak? Boleh. Ibu udah sholat maghrib, waktunya masih maghrib. Tiba-tiba orang datang ke rumah ibu. Lu udah sholat belum? Ya, gue udah sholat maghrib. Tadi itu pengen sholat bareng sama lu. Kata ibu, boleh nggak? Boleh. Sholat maghrib pagi, pimpin jadi imam, dia jadi makmum. Karena dia pengen sholat bersama ibu. Hukumnya boleh Ustaz, Kiai? Boleh, hukumnya boleh. Bahkan hukumnya fadol, istimewa. Selama dilakukan bukan ba'da subuh. Jadi sholat maghrib nambah boleh. Selama waktu maghribnya masih iya. Terus yang nambah lagi, boleh tenang. Sholat nambah tenang. Yang penting bilangannya nggak dikurangin lagi. Boleh nambah. Begitu juga di bulan Rajab ini, saum puasanya niat kita tidak boleh melebihi bulan-bulan yang lain. Ini kadang-kadang orang itu puasa nyari fadl. Allahumma barik lana Irajaba wa sabana Ramadana wa nasir maqasina. Allahumma barik Mamalina Ramadana wa nasir maqasina.
sekali. Allahumma barik lana wasabana wa balikna Ramadana wa hasilna qasidana. Itu kita baca boleh, tapi niatnya jangan nyari padol dulu. Boleh sebenarnya nyari kelebihan, takutnya hati kita geser bahwa Rajab melebihi Ramadan, Rajab melebihi Sya'ban. Bulan Ramadan, bulan kita memohon rahmat kepada Allah. Itqun minana. Bulan Sya'ban, bulan di mana kita berselawat kepada Kanjeng Baginda, itu bulannya Nabi. Bulan Rajab, bulan kita nih, bulan kasih sayang kita, Valentine-nya orang Islam. Bulan Rajab tidak boleh ada peperangan. Bulan Rajab kalau bisa diajak berantem sama laki, tidak usah dilawan. Kita nih laki diajak berantem sama bini, digampar, lu gampar gua. Kenapa bisa begitu, Pak? Bulan Rajab. Begitu Pak, kalau bulan Rajab jadi apa boleh saya gampar? Jadi bini nungguin terus. Ya Rajab deh, gua gampar. Karena kalau yang paling bagus bulan Rajab digampar, jangan lawan sama bini. Iya, orang lawan deh. Tergantung. Sebab itu kalau kita lakukan di bulan Rajab bisa menahan diri, emosi. Itulah keutamaan yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu. Maka di dalam tarekat, di dalam tasawuf sebanyak-banyak kita jaga sabar aja nih buat Kang Ojek khususnya. Sebab yang paling nggak sabar itu bini di rumah, laki lagi mancing, sama Kang Ojek lagi nyari duit. Mancing dengan ikan, pasti kotor mulutnya. Orang Betawi apa katanya? Yang disebut dah ropas. Kan katanya ropas waktu supi toreko nggak boleh. Bukan hanya dalam haji, di dalam toreko nggak boleh. Bifana bibadati wa binal husna bihurmati Rabbi fanfa'na bibadati wa binal husna bihurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Ya Allah, wafatkan kami di jalannya Rasulullah, jalan orang-orang soleh. Ini tarekat. Dengan kita hadir tadi disebutkan kita bersama orang-orang soleh, minimal belum soleh badannya, pikiran kita perbaiki. Niat itu, soleh itu dari ini. Ya Allah, juga kok kayaknya kalau sholat Jumat pengen jauh kemana? Ke Madinah, nggak punya duit. Udah dah, saya datang aja dah sholat Jumatnya. Di mana orang-orang soleh sholat Jumat di sana? Datang, niat dulu. Padahal sholat 5 waktu ini kadang-kadang kurang. Subuh aja kadang-kadang jam 7 pagi. Dan ketawa biasanya rasain. Tapi apa Allah marah, Bu? Enggak. Jangan ngikutin ustaz-ustaz yang terlalu keras radikal. Saya kasih tahu, Indonesia ini dibentuk bukan dengan radikalisme. Kalau saya cerita Pancasila itu luar biasa. Pancalima sila itu dasar. Cuman kali jaga membawa itu. Ada yang namanya Pancasila dari Penggawa. Yang pertama itu Bima atau Dharma Kusuma. Serat layang dari Masada. Fa'lamu ayyuhal ikhwan anna asas wal ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa dzalika haqiqatul makna syahadah. Adalah pokok ajaran agama mengenal Allah sebelum kita menyembah Allah. Itulah makrifat. Sebelum mengenal Allah, mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kamu kenal diri maka kamu kenal Allah. Sebab apa? Setelah kita masuk ke dalam diri kita, kita tidak pernah ketemu diri kita, tapi yang kita temui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebur di dalam pemikiran kepada diri kita, maka akan sampai kepada la ilaha illallah, la maujuda illallah. Bayangkan Pancasila. Pancasila itu yang bikin para wali.
bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah Ki Jatikusumo yang tinggalnya ada di Gunung Salak. Oscok Praminoto belajar sama dia, Bung Karno belajar sama dia. Entah Bung Karno itu namanya Ki Lembur Mamang Sari yang lalu Ki Daud, Bapak Presiden Bung Karno bikin antaboga bebas. Masalah yang kecil datang ya ini tahu nama Bung Karno tahu lewat makar Sulawesi Tenggara. Cuma satu cerita yang paling tinggi-tinggi. Banyak anak kecil waktu udah malam salah sendiri, lu nggak bikin acara malam. Dia ngopi sendiri ya, kalau kayak gimana? Itu sendiri ya, Pak. Ada kali waktu malam dibikin. Tapi kemarin tahun lalu memang semakin mantap. Jam 12 rame, ayo kita ke HI. Itu yang namanya cepet kan? Bedanya kayak gedung Bintang 3. Lagunya juga lagu dari barat semua, ya kan? Jual masak sakit, bukan nasi. Lagu-lagu zaman dulu kan, aduh masih, ada kurang lah yang baru. Aku masih seperti yang dulu. Lu bukan baru, mana hati di sini. Itu. Tahun baru, lagi ini masih tahun baru. Belum lama, ini tahun 2025. Malam inilah tahun baru kita ini, yaitu bulan Rajab, di mana kita memperbaiki akhlak dan hati serta pikiran kita. Kemarin tahun baru teman kita hormati, makan-makan, naon. Jangan nanggung, bualah yang nanggung, yang penting kasih gua ikannya. Ada kali nggak? Betul ada nih, betul udah kita bagi-bagi itu ikan. Kita makan dikit aja udah kenyang, tapi ikannya ada keras. Kosong. Dan bakar dia kali ya. Oh, makannya di kuburan, gue tahu juga. Bukan dong. Nah, jadi hati kita ini besok nih keluar dari sini, Bu. Kalau ngaji jangan ngebahas temen kasus. Pengen tahu urusan orang jangan. Tetangga kita, jangan keluar. Sekali keluar bunting, bini kedua kali ya. Sekali keluar bunting, bini kedua, atau anak yang dimain di rumah. Jangan hal itu kita cerita toreko, kita cerita tasawuf, tapi hati kita dan pikiran kita tidak kita perbaiki. Itulah pentingnya toreko. Toreko itu ibarat dayung pada sebuah perahu. Hakikat itu adalah lautan, makrifat itu adalah tujuan. Sementara syariat itu adalah pedoman. Orang yang bermakrifat tapi dia tidak bersyariat, maka dia akan hilang kendali. Dia akan merasa lebih baik dari orang lain. Padahal makrifat butuh mursyid. Mursyid yang bermakrifat dengan mursyid yang bertarekat beda lebih. Jadi kalau orang amal di Sukabumi di kandang awal, Kiai guru mursyid makrifat dengan guru mursyid toreko beda. Guru mursyid manakib dengan guru toreko beda. Ini bukan jamin toreko lain manakib, lain manakib Uzaidani, lain manakib Burhan, lain manakib Jauhar Mahdi, tapi toreko apa namanya? Nuh jamin. Nuh dari kata nun itu singkatan, bukan nuhtoh, bukan titik. Singkatan nunnya itu adalah Nuqsobandiyah. Nun Nuqsobandiyah. Qafnya Qadariyah. Qafnya Anfasiyah yang mengajarkan bagaimana tata cara mengenal Allah dari nafas. La illallah. Ada tak? Ada lagi di rumah. Jadi kemarin ada di apa nih? Kompetin lembaga. Ada la illallah. Ada nggak? Di mana kita? Ada yang sama musik. Kalau belum belajar yang kayak gitu, jangan musik. Atau bisa dipelajari, nggak bisa. Ada kata-katanya, bukan hanya sekedar taktik. Itu kalau ngambil dari sini, ayatul latifah, itu setiap murid yang sudah dilatih dikasih.
Itulah toknya itu anfasiyah. Anfasiyah dalam arti anfasiyah pakai tok marbutoh, yaitu isi mu'anatnya ada pasangan, yang satu ruh, yang satu jiwa. Ruh dibagi 4 di dalam qadiriyah: sultani, kudsi, jasmani yang di luar, jismani yang di dalam. Jismani yang di dalam yaitu metabolisme yang tidak terlihat oleh jauhan mata. Jasmani yang di luar kelihatan, tak kuping kelihatan apa enggak? Sekarang saya tanya nih ibu bapak sekalian, ya contoh, ini pohon yang merah nih, mana pohonnya, mana warnanya? Bisa dibedakan nggak? Bisa. Bagaimana cara bedainnya? Coba mana pohonnya, mana warnanya? Bisa bedain nggak? Nggak bisa kan? Itulah ulul. Ululnya kita kepada Allah. Lu bisa bedain nggak Allah di dalam diri gua? Siapa yang bisa saya? Jadi di dalam diri kalian semua ada Allah. Apa bisa dibedakan? Itu namanya ulul. Sekarang saya tanya, ini tulisan. Kalau bicara, kelihatan nggak tulisannya? Bisa dibedakan nggak? Tulisannya warna apa? Dindingnya warna apa? Bisa dibedakan? Ini jauhan nadorah atau nadorah yang kita bisa lihat, bisa kita bedakan. Beda dengan gululnya kita kepada Allah. Bisa dibedakan di mana Allah, di mana saya. Bisa kan? Oleh sebab itu hati-hati saudara sekalian. Kita ini bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Tidak ada satu gerakan sedikit pun yang semua kalian lakukan tanpa ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah saja yang kalian lakukan itu ada balasannya. Walaupun hanya ngasih makan kucing pakai tulang cuek, ngasih makan kucing pakai tulang cuek, apalagi dibeliin itu apa namanya? Saya sih mau buang. Whiskas, bahasa lainnya whiskas. Gak usah beli whiskas, beli yang kiloan aja. Kesian kemarin lihat kucing, merek-merek pengen makan, beli yang kiloan 10.000, dikasih ke makan kucing. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kata Allah, wa man ahyaha fa ka'annama ahyana saja. Barang siapa yang menghidupkan satu orang dulu, menghidupkan satu, seakan-akan kata Allah, fa ka'annama, seakan-akan dia menghidupkan orang seluruh jagat. Hebat Islam. Kita ngasih makan orang nih, ada banci, saya memilih saya banci dari ngamen. Tentang tuntung, ngamen. Orang lain, ini mampus tuh. Banci suruh mampus, mati sebenarnya. Kita juga mati, nggak usah masuk lain. Setelah tentang selesai, udah makan belum? Belum Pak. Saya kasih duit, ayo makan. Bapak datang malu, udah diambil duit. Saya kasih 20.000, ayo makan. Kalau kita mau makan lagi. Saya nggak lihat dia tuh banci dengan auratnya yang bergoyang-goyang karena saya nggak mikirin aurat. Ibu-ibu yang udah haji, waktu tawa nyampur nggak sama bapak? Saya tanya. Nyampur nggak laki sama perempuan? Ada satu ya orang lagi tawa berdesek-desekan ke perempuan, sengaja dia teriak supaya orang pada minggir semua. Bukannya pada minggir, malah pada dekat. Karena di Mekah nggak ada yang kayak gitu. Artinya nggak ada lagi orang mikirin mau yang namanya maksiat. Semuanya mikirin untuk ibadah. Waktu kita tawa, nyampur apa enggak? Nyampur. Kenapa di sana boleh, di sini enggak? Karena di sana hati kita bisa jaga. Jelas tidak boleh kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Anggaplah itu yang di sana seperti di sini. Saya lihat banci kayak begitu, saya nggak peka deh. Nggak peka. Walaupun kata orang neraka jahanam nih orang. Itu banci neraka jahanam. Ya kan? Kata Benjamin, tolongin saya dong, gitu di sana. Neraka jahanam lu, ya kan? Perempuan jadi laki-laki jadi perempuan. Ya memang kalau malam jadi perempuan, laki jadi laki-laki. Pas saya tanya, kenapa begini? Tuntutan duit, saya nggak punya duit.
Jadi tidak semua orang itu nggak benar. Inilah pelajaran mereka. Inilah pelajaran tasawuf bahwa kita semuanya ini sama yang namanya manusia. Hakun ala mulia bima khalaqtuka ala binuri insan. Ada cahaya Allah di dalam diri kita. Maka sudah saya sampaikan. Andai kata nih saudara-saudara sekalian, satu nurnya Allah yang ada di kita. Maka yang datang kemarin kan ada kepercayaan kepada Allah. Yakin, ainul yakin, akul yakin, amal yakin. Su'aul yakin masuk ke dalam hati kita. Ceceh kata Ibnu Sekendari mengatakan, satu aja, dikit aja cahaya Allah dikeluarkan dari batinnya saudara-saudara, digantung di atas langit yang paling tinggi, maka langit, matahari, bulan, bintang akan tahu cahayanya padam mereka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cahaya Allah yang di batin kita walaupun kecil itu akan menolong kita nanti, di mana tidak ada yang bisa menerangi kegelapan kecuali cahaya terang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktunya sudah malam, ya, insya Allah misalnya nih kita diundang malam ya, mestinya undangnya pagi. Jadi ya, besok kita bikin acara pagi ya. Minta maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan besok bawa mobilnya yang banyak, karena ibu-ibu pinternya di dalam tuh sambil muter Pak. Ya salli wa sallim kaimahan abada. Sebelum kita tutup, saya menjajarkan secara umum yaitu kasidah tubdir ruban. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kutub Rabbani wa gausa samadani Rasul
nggak mati. Mudah-mudahan Abdul Qadir orang ahli mata bacanya buat kebal bedil kontak dalam mulut tumbak serta talat Allahumma ya ma'alwan ya Syekh Abdul Qadir Jailani hadir la yamut illa iznillah la haula gitu insyaallah kuat lagi bedil tapi kuat menjalani kehidupan iman Islam kita semakin baik ke depannya semakin menjadi orang-orang soleh dan amanat ini bakti dengan nyata dan tapi segala hajat Tuhan saya insyaallah. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dari saya yang memang waktunya sempit banget ini ya. Mudah-mudahan besok waktunya kita lapangkan lagi di sini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahumma bi'la wa bi'tarik bila taufiq wal hidayah wa wafiqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.